Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat terkasih, pada hari ini saya ingin mengajak Ibu Bapak serta sahabat semua untuk melihat bacaan Injil yang diambil dari Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11 dengan judul Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Meskipun bacaan ini sudah sering sekali kita dengar, namun ada banyak hal yang menarik yang bisa kita petik dari cerita di atas. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dari ayat 1 sampai dengan 5. Diceritakan Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret dan orang banyak sudah mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat ada 2 perahu di sana, milik nelayan yang telah turun dari melaut dan sedang membasuh jala mereka. Lalu Yesus naik ke salah satu perahu milik Simon Petrus dan meminta untuk membawa perahunya sedikit jauh dari pantai. Kemudian Yesus mengajar orang banyak dari perahu itu. Tidak seperti biasanya, pengajaran firman dilakukan di rumah ibadat, namun di atas perahu pun jadilah. Setelah mengajar, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Sebetulnya Simon Petrus merasa ragu-ragu untuk menjalankan perintah Yesus itu. Ia menjawab, "Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ada gejolak hati dalam hati Simon Petrus. Mengapa? Pertama, karena Simon melihat Yesus berasal dari keluarga tukang kayu, bukan keluarga nelayan. Dua, Simon merasa bahwa dirinya lebih tahu bagaimana cara menangkap ikan, di mana tempat dan waktu yang paling tepat untuk menjala, karena Simon Petrus adalah ahli dalam melaut. Ketiga, malam adalah waktu yang terbaik untuk menangkap ikan, tetapi sekarang Yesus menyuruh mereka menjala ikan pada siang hari. Keempat, tempat yang dalam bukanlah tempat yang baik untuk menjala ikan, kecuali mereka punya jala yang sangat besar dan lebar yang jelas tidak dipunyai oleh nelayan pada zaman itu. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara terkasih, lihat, ada hal yang luar biasa dari sikap Simon Petrus. Ia tetap mentaati untuk menebar jala. Dalam ayat 5 dia katakan, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebar jala juga." Simon Petrus lalu menebarkan jala. Dan tidak disangka, mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Padahal situasinya tadi menurut Petrus tidak masuk akal dan tidak rasional. Ikan berlimpah, begitu banyaknya, sampai-sampai jala mulai koyak dan perahu hampir tenggelam. Bahkan membutuhkan perahu lain untuk mengangkat hasil tangkapan. Simon Petrus merasa takjub, apalagi teman-teman lainnya. Ibu, bapak, dan sahabat yang terkasih, di sini kita melihat bahwa ketaatan Simon Petrus itu membawa dia dalam pengalaman menerima suatu mukjizat. Mukjizat itu juga membuat Simon Petrus mampu melihat Yesus yang ilahi dan sekaligus membuka matanya bahwa yang ada di hadapannya adalah Allah itu sendiri. Pada ayat 8 tertulis, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di dalam Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Merasa berdosa karena Simon meragukan Yesus yang ternyata Allah. Panggilannya kepada Yesus yang semula sebutan guru berganti menjadi Tuhan setelah mukjizat itu terjadi. Simon tadi meminta Yesus untuk menjauh, tetapi Yesus justru mendekat dan berkata kepada Simon pada ayat 10, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Yesus menggunakan bahasa kiasan yang dapat dipahami secara dekat dengan dunia orang yang ditemuinya. Di sini dunia para nelayan, maka menjala ikan dianalogikan dengan menjala manusia. Artinya, tugas mengumpulkan orang, mengajak, dan menuntun untuk mengenal Yesus lebih dekat dan membawa orang-orang untuk menerima firman Allah.
Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes segera membereskan hasil tangkapan tersebut dan bersedia meninggalkan segala yang berlimpah secara duniawi itu untuk kemudian memilih mengikuti Yesus. Kehidupan mereka kini berubah menjadi murid Yesus, melayani, hidup bersama Sang Guru, siap menerima tugas baru. Kebanyakan orang pada waktu diberi sukses jasmani, justru lalu mendewakan kesuksesan tersebut dan terikat padanya, bahkan meninggalkan Tuhan. Ibu dan Bapak serta para sahabat terkasih, pernahkah kita mengalami suatu kejadian yang semula tidak masuk akal secara rasional untuk dialami, dipenuhi dengan keraguan-raguan dan merasa sendiri, tapi ternyata kita bisa melewatinya dan masalah itu selesai, lalu setelah itu kita merasa selamat? Itulah yang dinamakan mukjizat. Sebetulnya hampir setiap hari kita menerima mukjizat, tetapi kita mungkin tidak menyadarinya. Lalu bagaimana sikap kita setelah menerima mukjizat demi mukjizat itu? Apakah kita juga kemudian berubah meninggalkan kehidupan lama, lalu bertanya, tugas apa yang ingin Tuhan berikan padaku, dan siapkah aku menerimanya? Ibu, Bapak, dan sahabat-sahabat terkasih, marilah kita bersama memohon kepada Tuhan Allah kita. Semoga Tuhan memampukan kita untuk menjadi Petrus-Petrus di masa kini. Tuhan memberkati. Amin.